Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku Matematika kelas 9, bab bangun ruang sisi lengkung. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 307, uji kompetensi 5, bangun ruang sisi lengkung. Tetapi soalnya adalah soal nomor 2. Soal nomor 2 itu kita diminta untuk menghitung volume semua bangun di halaman ini. Nah, soal nomor satunya kemarin sudah Kak Sari buatkan videonya ya Dek ya, yaitu menghitung luas permukaan semua bangun di halaman 307 ini. Jadi sekarang kita fokusnya di nomor 2, menghitung volume. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk gambar yang A dulu, gambarnya adalah bangun ruang tabung. Nah, di sini diketahui jari-jarinya 5 cm dan tinggi tabungnya 14 cm. Berarti langsung saja kita hitung volumenya. Nomor 2 ya, 2A. Nah, di sini tabung. Oke, jari-jarinya 5 cm, kemudian tingginya 14 cm. Kita masukkan rumus volume tabung. Volume tabung rumusnya adalah pi R kuadrat T. Sama dengan di sini sengaja pi-nya Kak Sari tambahkan di akhir, maksudnya dihitung di akhir gitu ya. Kita fokusnya ke jari-jari sama tingginya dulu. R kuadrat berarti 5 kuadrat dikali tingginya 14. Nah, sama dengan ini 5 kuadrat kan 25. 25 dikali dengan 14. Hasilnya adalah 350. Terus ada pi. Nah, sebenarnya sampai sini sudah boleh ya. Ini volumenya sudah ketemu, yaitu 350 pi. Kasih satuannya cm kubik. Tetapi kalau guru kalian menghendaki jangan ada bentuk pi. Jadi pi-nya harus dihitung. Ya udah kita hitung aja. 350-nya kita kalikan dengan 3,14. Maka hasil akhirnya adalah 1088,5 cm kubik. Selesai. Ini dia untuk gambar tabung yang A. Sekarang kita beralih ke gambar tabung yang B. Nah, ini diketahui aslinya itu adalah diameter alasnya 24 desimeter. Di sini Kak Sari udah ngitung ya. Kalau diameternya 24 desimeter, maka jari-jarinya berapa? Ya tinggal 24 dibagi 2, yaitu 12 desimeter. Dan tinggi tabungnya diketahui 40 desimeter. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Tulis dulu yang B. Masih tabung. Jari-jarinya 12 desimeter dan tingginya 40 desimeter. Maka rumus volume tabung sama dengan pi R kuadrat T. Sama dengan pi-nya biarkan dulu. R kuadrat berarti 12 kuadrat kali T. T-nya 40. Nah, ini boleh kita hitung dulu ya. Sama dengan 12 kuadrat itu 144. 144 dikali 40 itu 500 atau 5760. Ada pi. Sampai sini kalau udah boleh enak banget. Tinggal kasih satuan ya, dm pangkat 3. Tapi sekali lagi kalau disuruh hitung ya, ya udah kita masukkan pi-nya ganti aja dengan 3,14. Nah, hasil akhirnya adalah 17.913,6. Satuannya desimeter kubik. Selesai. Ini untuk gambar tabung yang B. Sekarang kita lanjut ke gambar tabung yang C. Diketahui jari-jarinya 1 meter, kemudian tingginya 2 meter. Baik, tinggal hitung aja. Tulis dulu yang C, tabung. Jari-jarinya 1 meter, tingginya 2 meter. Maka volumenya sama dengan pi R kuadrat T, kayak gitu ya. Sama dengan pi kali 1 kuadrat kali 2. Sama dengan, nah 1 kuadrat kan 1. 1 kali 2 ya 2, berarti 2 pi. Satuannya ikut teman-temannya, meter pangkat 3. Oke, kalau mau diselesaikan boleh nih sama dengan 2 kali 3,14. Hasilnya adalah 6,28. Satuannya tetap meter kubik. Selesai. Ini gambar tabung yang C. Kita beralih ke gambar berikutnya, gambar DEF. Gambar DEF adalah bangun ruang kerucut. Oke, untuk menghitung volume kerucut kita memerlukan jari-jari dan tinggi.
Nah, di sini tingginya ada tapi jari-jarinya belum ada. Yang ada malah garis pelukis kerucut. Nggak apa-apa, kita bisa menghitung jari-jarinya dengan cara menggunakan teorema Pythagoras nih. Ya, kita catat dulu ya. Untuk gambar yang D, di sini tingginya adalah 12 cm, kemudian garis pelukisnya itu S ya, S-nya adalah 15 cm. Maka untuk mencari jari-jari atau R, rumusnya adalah akar dari S kuadrat dikurangi T kuadrat. Sama dengan akar dari 15 kuadrat kurangi 12 kuadrat. Sama dengan akar dari 225 kurangi 144 maksudnya. Hasilnya adalah akar dari 81. Akar 81 adalah 9. Satuannya ikut teman-temannya ini, cm. Oke, berarti jari-jarinya 9 cm. Jari-jari sudah ada, tinggi sudah ada, kita bisa menghitung volume kerucutnya. Nah, di sini volume kerucut rumusnya adalah 1/3 kali pi r kuadrat T. Kayak gitu kan? Sama dengan 1/3 kali pi, biarin aja dalam bentuk pi, dikali r kuadrat. R-nya yang ini, 9. Berarti 9 kuadrat kali T. T-nya 12. Nah, sama dengan ini boleh dicoret ya, 12 bagi 3, 4. Tinggal 9 kuadrat 81 ya. 81 dikali 4 adalah 324. Ada pi-nya. Nah, sampai sini kalau mau dikasih satuan dulu boleh ya, cm kubik. Sebenarnya udah selesai. Volumenya adalah 324 pi cm kubik. Karena di buku paket kita juga diajarkan pi-nya itu dijaga tetap dalam bentuk pi, biar nggak ribet gitu deh. Tetapi kalau guru di kelas kalian menghendaki tidak boleh ada pi-nya, ya udah kita hitung, kita nurut aja ya. Sama dengan 324 kali 3,14. Toh mengalikannya kan gampang aja. Hasilnya adalah 1017,36 cm kubik. Ini dia volume kerucut yang D. Nah, sekarang kita beralih ke kerucut yang E. Oke, di sini diketahui diameter alasnya 16 dm. Maka langsung ya, jari-jarinya adalah ya 16 bagi 2, ketemu 8 dm. Dan tingginya sudah diketahui 15 dm. Udah, berarti semua data yang kita butuhkan untuk menghitung volumenya sudah ada, yang E. Berarti tinggal kita tulis ya. Untuk yang E, jari-jarinya adalah 8 dm dan tingginya adalah 15 dm, ya kan? Maka volumenya sama dengan 1/3 pi r kuadrat T. Rumus volume kerucut sama dengan 1/3 pi kali R-nya 8, ya 8 kuadrat kali T, T-nya 15, siap. Sama dengan ini, 15 bagi 3 dulu boleh ya, 5. Kita hitung 8 kuadrat kali 5. 8 kuadrat adalah 64. 64 kali 5 adalah 320. 320 ada pi-nya. Kasih satuan, ikut teman-temannya. Karena dia DM, maka volumenya adalah DM pangkat 3. Nah, lagi kalau mau diselesaikan, ayo tinggal 320 kalikan aja dengan 3,14. Hasilnya adalah 1004,8. Satuannya DM pangkat 3 juga. Selesai. Ini gambar kerucut yang E. Volumenya adalah 1004,8 desimeter kubik. Sekarang kita beralih ke gambar kerucut yang berikutnya, yang F. Nah, di sini diameter alasnya 2 meter. Maka jari-jarinya adalah 1 meter ya, dari 2 meter bagi 2, 1 meter. Kemudian tingginya belum ada, padahal ini kita perlukan untuk menghitung volume kerucut. Yang ada malah garis pelukisnya. Nggak apa-apa, dari jari-jari dan garis pelukis ini kita bisa menentukan tingginya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nih, kita catat dulu ya, R-nya 1 meter, S-nya 2 meter, maka nanti tingginya berapa meter, kayak gitu. Hitung dulu. Sini ya, yang F. R-nya adalah 1 meter, S-nya adalah yang ini 2 meter. Maka tingginya sama dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu S kuadrat kurangi R kuadrat. Sama dengan akar dari 2 kuadrat kurangi 1 kuadrat.
sama dengan akar dari 4 kurangi 1. 4 kurangi 1 adalah 3 ya, berarti akar 3. Nah, tingginya adalah akar 3, satuannya ikut teman-temannya meter. Nah, akar 3 ini boleh kita hitung sekalian ya, menjadi bentuk desimalnya. Akar 3 Kak Sari udah ngitung, hasilnya adalah 1,732, satuannya meter. Kita pakai yang ini aja. Nah, kalau gitu sekarang kita siap menghitung volume kerucut. Di sini sudah ada R dan sudah ada T, berarti bisa menghitung volumenya. Volumenya rumusnya adalah 1/3 pi R kuadrat T. Sama dengan 1/3 pi kali R-nya kan 1 ya, berarti ya 1 kuadrat kali T. T-nya yang ini 1,732. Nah, sama dengan ini 1/3 kali 1 kuadrat ya tetap 1/3. Terus 1/3 kali 1,732 itu adalah 0,5773. Nah, ada pi-nya kayak gini. Kalau mau dikasih satuan langsung boleh meter pangkat 3. Nih, kalau yang masih dalam bentuk pi. Kalau yang mau dihitung sekalian pi-nya ya tinggal kita kalikan aja 0,5773 ini dengan 3,14. Maka hasil akhirnya adalah 1,796 meter kubik. Selesai. Ini untuk gambar kerucut yang F. Sekarang kita beralih ke gambar berikutnya, gambar G, H, dan I. Ternyata adalah bola. Kita disuruh menghitung volume bola. Untuk yang G dulu. Di sini diketahui 24 cm itu adalah panjang garis putus-putus ini, Dek. Berarti ini panjang diameter bolanya. Nah, kalau diameternya adalah 24 cm, maka jari-jarinya ya tinggal 24 dibagi 2. Ini Kak Sari udah tulis jari-jarinya adalah 12 cm. Karena untuk menghitung volume bola, kita memerlukan jari-jari bola. Oke, kalau jari-jarinya udah tahu, ya tinggal kita masukkan ke rumusnya. Yang G, tulis jari-jarinya adalah 12 cm. Maka volumenya, volume bola ya, rumusnya 4 pi R kuadrat. Oh, ini rumus luas permukaan bola. Kalau volume itu 4/3 pi R pangkat 3. Masih ke bawah-bawah dengan soal yang nomor 1 ini Kak Sari. Ya, volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Kita masukkan 4/3, pi-nya biarin dulu. Terus R pangkat 3 berarti 12 pangkat 3. Sama dengan, nah 12 pangkat 3 ini boleh dijabarkan 12 kali 12 kali 12. Jadi gini deh, 4/3 kali pi kali 12 kali 12 kali 12. Biar apa? Biar salah satunya bisa dicoret sama 3. 12 bagi 3 adalah 4. Berarti tinggal 4 kali 12 kali 12 kali 4. Gitu aja, nanti lebih enak ngitungnya. Nah, 4 kali 12 kali 12 kali 4 adalah 2304. Terus kasih pi, kasih satuan. Karena di sini jari-jarinya cm, maka volumenya adalah cm pangkat 3. Dah, kalau mau dilanjutkan sekali lagi boleh. Ini 2304-nya kali aja dengan 3,14 ya, menggantikan pi-nya di situ. Hasilnya sama dengan 7.234,56. Satuannya sama cm kubik. Gini. Ini untuk volume bola yang G. Nah, sekarang kita lanjut ke bola berikutnya yang H. Sudah diketahui jari-jari bolanya 5 meter. Siap. Berarti tinggal hitung aja. H, jari-jarinya 5 meter. Maka volume bolanya adalah 4/3 pi R pangkat 3, rumusnya sama dengan 4/3 pi kali 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3 itu 5 kali 5 kali 5, ya 125. Karena di sini enggak bisa dicoret dengan 3, ya udah langsung aja 125-nya itu malah kita kalikan 4, terus nanti dibagi 3. Hasilnya adalah 166,67. Ini perhitungan yang 4/3 dikali 125 aja. Hasilnya 166,67. Terus kasih pi. Nah, sebenarnya udah selesai, tinggal kasih satuan meter kubik. Kalau gurunya yang mau kayak gini enak banget nih, Dek. Hidup kita serasa lebih ringan ya. Nah, tapi kalau gurunya maunya nggak boleh pakai pi, pi-nya harus dihitung. Oke, siap Pak, Bu. Tinggal kali
kalikan aja ya 166,67 dengan 3,14. Hasilnya adalah 523,33. Satuannya meter pangkat 3. Selesai. Ini untuk bola yang H. Sekarang untuk bola yang I, diketahuinya diameternya ini sudah jari-jari. Jari-jarinya 8 desimeter. Enak. Berarti tinggal masukkan ke rumus. Tulis dulu. R-nya sama dengan 8 desimeter. Maka volume sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Sama dengan 4/3 pi kali 8 pangkat 3. Nah 8 pangkat 3 nanti juga nggak bisa dicoret sama 3D. Ya udah, berarti langsung kita kalikan aja ya. 8 pangkat 3 itu 512. Berarti 4 kali 512 berapa? Terus dibagi 3. Nah Kak Sari udah hitung dong. Hasilnya adalah 682,67. Terus ada pi-nya. Kasih satuannya dm pangkat 3. Sekali lagi, kalau mau dihitung pi-nya tinggal 682,67 kali dengan 3,14. Dan hasil akhirnya adalah 2143,57 dm pangkat 3. Yes, kayak gini. Ini untuk gambar yang I ya. Nah, sekarang kita beralih ke gambar berikutnya. Tinggal 3 gambar lagi yang perlu kita hitung volumenya. Nah ini deh, yang J ini ternyata tabung, berarti kita menghitung volume tabung. Diketahui 12 meter ini adalah diameternya, berarti jari-jarinya nanti berapa? Ya 12 meter bagi 2, yaitu 6 meter nih. Udah Kak Sari tulis untuk menghitung yang nomor 1 kemarin itu ya. Dan di sini ada panjang diagonal ruangnya ya 15 meter. Dari 12 meter dan 15 meter ini kita bisa mencari tingginya tabung. Karena untuk menghitung volume tabung kita butuh ukuran tingginya juga, selain kita butuh ukuran jari-jarinya. Maka tingginya tabung bisa dihitung seperti ini. Yang J, catat dulu diameter sama dengan 12 meter, kemudian diagonalnya. Nah, di sini Kak Sari singkat dengan diak gitu ya, sama dengan 15 meter. Oke. Nah, sehingga tinggi tabungnya sama dengan akar dari, kan ini yang sisi miring, berarti sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi alas kuadrat. Berarti 15 kuadrat kurangi 12 kuadrat gitu aja ya. Sama dengan akar dari 225 kurangi 144. Berapa tuh? Akar 81. Akar 81 adalah 9. Satuannya ikut mereka, meter. Yes, tingginya sudah ketemu ya, 9 meter. Dan jari-jarinya tadi pun sudah tahu ya, karena diameternya 12 meter, berarti jari-jarinya ya langsung ya 12 meter bagi 2 sama dengan 6 meter. Dari data jari-jari dan tinggi ini kita bisa menghitung volume tabung. Volume tabung rumusnya adalah pi R kuadrat T. Sama dengan pi kali R-nya 6, berarti 6 kuadrat kali T. T-nya 9. Nah, yang kita kalikan ini aja, 6 kuadrat kali 9. 36 kali 9, yaitu 324. Kasih pi. Satuannya ikut teman-temannya ya, meter pangkat 3. Dah, kalau mau dilanjutkan boleh 324 kali aja dengan 3,14. Hasil akhirnya adalah 1017,36. Satuannya meter kubik. Selesai. Ini untuk gambar yang J, volume tabung J. Nah, sekarang kita beralih ke gambar berikutnya. Gambar yang K ternyata kerucut. Diketahui jari-jari alasnya 6 desimeter dan tinggi kerucutnya 9 desimeter. Berarti ini kita sudah bisa menghitung volumenya ya, karena yang dibutuhkan adalah jari-jari dan tinggi. Kita hitung untuk yang K. Tulis dulu boleh, R sama dengan 6 apa deh? dm. 6 desimeter, tingginya adalah 9 desimeter. Oke, maka volumenya, volume kerucut ya, 1/3 pi R kuadrat T. Tuh ada R, ada T, kita udah punya datanya. Tinggal masukkan angkanya, 1/3, pi-nya biarin, R kuadrat berarti 6 kuadrat kali T-nya adalah 9. Sama dengan, ini mau dicoret dulu boleh, 9 bagi 3 adalah 3. Berarti tinggal 1 kali 6 kuadrat, 36 ya. Berarti ya 1 kali 36 terus kali 3.
Hasilnya adalah 108. Ada pi. Nah, udah kasih satuan DM pangkat 3. Ini kalau yang cukup sampai sini aja berarti udah selesai. Kalau yang harus dikalikan lagi dengan 3,14 boleh. Ayo kita kalikan. Hasilnya adalah 339,12. Satuannya tetap DM pangkat 3. Yes. Ini untuk gambar kerucut yang K. Terakhir kita masuk ke gambar L. Diketahuinya bola dengan diameter 16 cm, maka jari-jarinya ya 16 cm bagi 2, ketemu 8 cm. Karena untuk menghitung volume bola kita hanya memerlukan jari-jarinya saja. Berarti L tulis jari-jarinya adalah 8 cm. Maka volume bola rumusnya apa? 4/3 pi R pangkat 3. Ya, sama dengan 4/3 pi kali R-nya 8 ya, berarti 8 pangkat 3. Nah, ini seperti tadi ya, 8 pangkat 3 itu 512, nggak bisa ya dicoret sama 3 ya. Berarti langsung aja 4 kalikan 512 berapa, terus dibagi 3. Hasilnya adalah 682,67. Kasih pi, kasih satuan cm pangkat 3. Kalau mau pi-nya dibongkar boleh, sama dengan 682,67 kali dengan 3,14. Hasil akhirnya adalah 2143,57 cm pangkat 3. Ini volume gambar bola yang L. Nanti kalau misalnya kita ada perbedaan di koma-komanya bisa jadi ya Dek ya, karena di sini kan hasil pembulatan 4 dikali 512 dibagi 3 tadi harusnya 682,6 sekian gitu. Kak Sari sengaja ambil 2 desimal aja ya, 2 angka di belakang koma. Nah, seharusnya tidak beda-beda jauh, nanti seputar segini aja hasilnya. Oke, kalian boleh cek lagi sendiri. Nah, berarti dengan selesainya gambar yang L, selesai juga dong tugas Kak Sari. Bantu kalian ya, mudah-mudahan paham. Yang penting harus hafal rumusnya. Terus triknya dari Kak Sari, pi itu dihitung paling terakhir aja gitu ya. Nah, sekarang waktunya Kak Sari pamit ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Untuk yang mau gabung di grup selama masih di kelas 9, boleh chat aja di 081 456 10 9870. Gabung di dalam grup, ada yang gratis, ada yang berbayar. Nanti pilih aja, tanya ke Kak Sari perbedaannya apa. Kak Sari tunggu. Oke, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.